Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodok kayaknya nih, bersih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yang mana malam hari ini terjadwal kajian kita adalah kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najim. Pembahasannya yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan sifat baqa, maka malam hari ini masuklah kita kepada pembahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala dan hawadis di halaman ke-18 ya. Bulan lalu tak mengaji kita ya, karena ada uzur ya. Baik, sudah ketemu halaman 18 baris yang ketiga dari bawah. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Dan kata musannif, yaitu musannif di sini adalah maksudnya siapa? Imam As-Sanusi. Dan kata musannif wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, artinya yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Sifat wajib yang keempat bagi Allah adalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Berbeda Allah Ta'ala dengan baharu. Nah, terkadang orang menyebutnya berbeda Allah Ta'ala dengan yang baharu. Allah beda dengan yang baharu. Berbeda Allah dengan yang baharu. Ada juga yang menyebutnya baharu berbeda dengan Allah. Allah berbeda dengan baharu atau baharu yang berbeda dengan Allah.
Bisa dipahami maksudnya? Allah yang berbeda dengan baharu ataukah baharunya yang berbeda dengan Allah? Kan mukhalafatuhu lil awadis. Ilmu tauhid ini kan identik dengan mantik. Ya. Setiap bola itu bulat, tapi tak setiap yang bulat bola. Allah berbeda dengan baharu ataukah baharu yang berbeda dengan Allah? Kalau malas kita berpikir, sama aja itu Ustaz. Ya kan? Kan ini kan orang yang malas berpikir. Ya, samanya itu Ustaz. Nah, tapi coba kita pakai pikiran akal kita sedikit aja. Namanya ngaji tauhid itu kan disuruh berpikir awak, nazar. Kan gitu. Nah, maka berbeda Allah Ta'ala dengan yang baharukah atau baharu yang berbeda dengan Allah? Gak usah bingung. Udah dikasih petunjuk sama ulama tuh. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah yang berbeda dengan baharu. Jadi jangan lagi disebut baharu berbeda dengan Allah. Walau nampak kita sepintas, tapi secara ya penyebutan kurang bagus. Allah Azza wa Jalla atau Allah Jalla wa Azza. Nah, udah pernah kita bahas tuh kan? Allah Azza wa Jalla atau Allah Jalla wa Azza. Mana tuh? Samanya tuh Ustaz. Tak ada beda. Oh, beda tuh. Allah Azza wa Jalla dengan Allah Jalla wa Azza itu beda. Sama seperti Allah berbeda dengan baharu. Atau baharu berbeda dengan Allah. Nah, sepintas pikiran kita, apa pula bedanya? Samanya itu beda. Ya. Maka yang benar adalah Allah berbeda dengan baharu. Bukan baharu berbeda dengan Allah. Kalau baharu berbeda dengan Allah, berarti titik berat bahasan utamanya baharunya itu. Tapi kalau Allah berbeda dengan baharu, berarti titik berat pembicaraannya adalah Allahnya itu, bukan baharunya. Bisa ya? Ini kan masih mukaddimah nih, ya. Nah, belum poning-poning lah kita. Nah, ngaji tauhid ini kalau masih sifat nafsiyah, sifat salbiyah, masih mau datang awak. Ya, tapi kalau udah ngaji tauhid, udah sifat ma'ani, maknawiyah, libur dululah. Ya, orang tuh mengajilah, tapi aku libur dulu. Nah, udah selesai ma'ani, maknawiyah, baru ikut ngaji lagi. Nah, karena tak ondak poning. Padahal kalau mengaji itu makin poning kepala, makin besar pahalanya dari Allah Ta'ala. Ya, kalau makin berat, makin sulit pembahasan kajian, makin besar berarti faedahnya. Itu dia. Nah, baik. Maka diketahui daripada yang demikian itu menafikan jirib dan murad dan kulliyat dan juz'iyah dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Nah, selalu kita dengar dari mana-mana guru kita, tidak ada satu pun manusia yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering kita dengarkan. Nah, ini saya jabarkan sedikit ya. Tentang perkara ini, mampukah manusia, dapatkah manusia mengetahui hakikat Allah di dunia? Kita ceritanya dunia dulu ya. Mampukah manusia mengetahui hakikat Allah di dunia?
Kalau yang ditanya adalah ulama mutakallimin, ya, jadi ada khilafiyah di sini. Ada perbedaan di antara ulama tentang mampukah atau dapatkah, ya, manusia mengetahui hakikat Allah di dunia. Itulah persoalannya. Menurut ulama mutakallimin, bahwa hakikat Allah Ta'ala di dunia dapat diketahui oleh manusia. Hakikat Allah Ta'ala di dunia dapat diketahui oleh Allah, oleh manusia ketika di dunia. Jadi pendapat ulama mutakallimin, ulama ahli kalam, ulama ahli tauhid, justru menyatakan yang sebaliknya dengan yang selama ini kita dengar. Yang selama ini kita dengar, setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, kan itu, tidak akan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang biasa kita dengar. Justru ini bukan pendapat ulama mutakallimin, bukan pendapat ulama ahli kalam, bukan pendapat ulama tauhid. Ulama tauhid justru berpendapat sebaliknya, bahwa kita ini dapat mengetahui hakikat Allah Ta'ala di dunia. Gimana caranya? Nah, kan kita nazar. Nazar itu berpikir. Dari berpikir itu hasillah ma'rifah, yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifatullah, bukan ma'rifah billah. Kemarin kita ada menjelaskan, ya. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifah billah. Nah, pendapat yang kedua, pendapat ulama muhaqqiqin. Jadi pendapat pertama namanya pendapat ulama mutakallimin, ulama ahli kalam, ulama tauhid. Ya, mereka menyebutkan bisa kita mengetahui hakikat Allah di dunia. Kita kan dikasih akal untuk berpikir, disuruh nadzor kita. Kalau udah mampu kita berpikir, ya, cari dalil, dapat kitalah makrifah itu menurut ulama mutakallimin. Tapi ulama muhaqqiqin berpendapat sebaliknya, menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala di dunia. Nah, jadi yang sering kita dengar dari guru-guru kita, itu bukan pendapat ulama mutakallimin, bukan pendapat ulama tauhid, bukan pendapat ulama ahli kalam yang menyatakan hakikat Allah tidak dapat diketahui di dunia. Setinggi-tinggi apapun ilmu tauhid Allah Ta'ala, setinggi apapun ilmu tauhid kita, tak dapat kita mengetahui hakikat zat dan sifat Allah Ta'ala. Ya, nah, ini justru bukan pendapat ulama tauhid, bukan pendapat ulama mutakallimin, tapi pendapat ulama muhaqqiqin. Dah, sampai situ jelas? Ya, dah. Ini di dunia. Ya, kalau ulama muhaqqiqin tadi berpendapat bahwa kita tidak dapat mengetahui hakikat Allah ketika di dunia. Sementara ulama mutakallimin menyatakan bahwa kita dapat mengetahui hakikat Allah ketika di dunia. Nah, pendapat yang pertama tidak dapat mengetahui hakikat Allah di dunia. Muncul pertanyaan, kalau di akhirat bagaimana? Dapatkah kita mengetahui hakikat Allah ketika di akhirat? Nah, jelas pertanyaannya kan? Ulama muhaqqiqin, ya, ketika di dunia tadi berpendapat bahwa tak dapat kita mengetahui hakikat Allah. Tapi ketika di dunia bagaimana? Ulama muhaqqiqin terbagi kepada dua kelompok. Nah, jelas itu ceritanya. Ketika di dunia mereka tegas menyatakan kita tidak dapat mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Bagaimana ketika di akhirat? Ulama muhaqqiqin berbeda pendapat. Sebahagian ulama muhaqqiqin mengatakan di dunia dan akhirat tidak ada yang mampu menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi pendapat yang kedua dari kalangan ulama muhaqqiqin itu sendiri menyatakan ketika di akhirat dapat kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti jaiz di sana ru'yatullah. Hamba melihat Allah jaiz harus. Yang harus itu apa? Hamba melihat Allah. Kalau Allah melihat hamba wajib. Nah, terucap lagi ya kan? Nah, untuk menegaskan aja. Ya. Kalau manusia hamba melihat Allah Ta'ala di akhirat harus jaiz. Ya, kalau Allah melihat hamba Ta'ala di dunia, ya melihat Allah melihat hamba, ya bukan hanya di dunia saja, umum. Allah melihat hamba, hukumnya wajib. Ya, nah, jangan dikatakan kita melihat Allah Ta'ala di akhirat harus jaiz. Allah melihat kita jaiz juga. Nah, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati saudara-saudara, ini masalah akidah. Banyak amal kalau akidah rusak, kata Habib Umar bin Hafiz, ibaratkan cawan yang bocor. Tahu cawan? Ya, nah, ember lah kita katakan, bocor, hujan deras kayak manapun, airnya nggak akan terisi penuh pada ember tersebut. Nah, ini kita kadang amal tak banyak, akidah sesat pula. Menyimpang, la haula wala quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita, keturunan kita semuanya dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah jelas ya tentang masalah mengetahui hakikat. Karena kan ini mukhalafatul lil hawadis, berhubungan dengan itu. Tapi ya memang ya jalan selamat untuk kita ikut pendapat ulama muhaqqiqin tadi. Tidak ada satu manusia pun ya setinggi-tinggi apapun ilmu tauhidnya seseorang, dia tidak akan mengetahui hakikat zat maupun sifat-sifat Allah. Jadi kita nazor ngaji tauhid ini kan kata ulama mutakalimin bisa dengan nazor. Nazornya kita kepada sifat-sifat Allah itu pun itu bukan hakikatnya begitu. Ya. Jadi ginilah, nampak kita ini sepintas pendapat mereka tuh saling bertentangan, tapi sebenarnya pada hakikat sama. Ya seperti ulama mutakalimin. Ya ulama mutakalimin tadi mengatakan tak dapat kita mengetahui hakikat ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama muhaqqiqin dapat kita mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Itu ulama muhaqqiqin. Ulama mutakalimin tak dapat. Makanya kita ngaji tauhid sifat-sifat Allah nih. Ini nazar kita kepada sifat-sifat Allah tuh itu pun bukan hakikatnya sifat Allah. Seperti misalnya sifat wujud di urutan pertama. Hakikatnya Allah tak begitu sifatnya. Karena sifat Allah tidak bersusun gitu umpamanya. Ini dalam tartib akal kita aja nih, ya itu untuk tambahan. Nah gini, kadang kita mengaji atau terbaca kita kitab atau buku, maulah tersebut, contohnya dalam kajian tauhid ya, ada kadang disebut ulama muhaqqiqin, ada kadang disebut ulama mutakalimin. Nah nanti kalau teks kitab yang kita baca adalah buku-buku fikih, muncul istilah nanti ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Jadi itu ada istilah masing-masing dia. Kalau dalam ilmu tauhid, istilah yang muncul di dalam mengelompokkan ulama, ya dua istilah ini. Istilah ulama muhaqqiqin dengan mutakalimin. Kalau ulama mutakalimin udah jelas, itu mereka kumpulan dari para ulama-ulama ahli tauhid, kumpulan dari ulama-ulama ahli ilmu kalam. Ya, nah sementara muhaqqiqin itu siapa? Nah, kan mana tahu Pak Isa nanti ditanya, Pak Isa sampaikan sama jamaah kan. Ulama muhaqqiqin menyatakan tidak ada yang tahu hakikat Allah Ta'ala di dunia. Ya, nah, ditanya sama jamaah siapa tuh muhaqqiqin tuh Pak Isa? Iya pula kan gitu kan. Nah, nantilah yo. Nah, dan cari dulu gitu ya. Nah, ini sebelum ditanya saya jelaskan dulu.
Kalau ulama mutakalimin nggak usah saya jelasin ya, sudah dipahami itu ya. Sekumpulan dari para ulama ahli ilmu kalam atau sekelompok ulama-ulama ahli ilmu tauhid, ya itu mutakalimin. Nah, muhakkikin, jadi ada istilah tahqiq, ada istilah tadqiq. Ya, ada istilah tahqiq, ada istilah tadqiq. Nah, tahqiq atau tadqiq itu apa, Ustaz? Kitab yang sama kita nih, kitab apa namanya nih? Aqidatun Najin. Udah dicetak dengan berbagai macam versi penerbit, betul kan? Berarti sudah jadi sebuah kitab. Nah, kitab-kitab apapun, termasuk misalnya kitab Aqidatun Najin ini, sebelum dicetak di penerbit, itu masih berupa manuskrip. Nah, manuskrip itu apa? Itulah kitab asli, masih yang original, belum dicetak di penerbit manapun. Jadi misalnya Pak Isa nulis kitab, naskahnya udah siap, ya kan? Nah, kitab cara mempelajari ilmu santet, gitu ya kan? Nah, misalnya, ya kan? Misalnya, wah, udah selesai lah kitab tuh Pak Isa tulis. Nah, itu kan belum lagi dicetak, belum dibawa ke penerbit, dipercetakan. Itulah yang disebut manuskrip. Jelas? Jadi kitab Aqidatun Najin ini sebelum dicetak di mana-mana, ya, ini masih bentuknya manuskrip, tulisan asli dari si penyusun kitab, atau tulisan yang udah ditulis kembali secara ulang, tapi belum pernah masuk ke percetakan. Itu disebut namanya manuskrip. Jelas ya? Jadi setiap kitab yang ditulis oleh para ulama, sebelum dia dicetak secara massal di berbagai percetakan, kan bentuknya masih berupa manuskrip. Nah, manuskrip itu sebelum dinaikkan ke penerbit, ke percetakan, itu akan diteliti terlebih dahulu oleh orang-orang yang berkompeten. Ya, akan diteliti terlebih dahulu. Ya, tentang isinya. Mungkin ada salah penulisan. Ya, mungkin ada yang kurang. Kadang kan kitab-kitab ini, kadang kalau kitab yang sekarang ini misalnya ada ayat Al-Qur'an, di bawahnya ada catatan kakinya. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat sekian. Kalau kitab model lama ini kan tak ada nomor suratnya, kan gitu kan. Nah, jadi tugas yang meneliti. Jadi ya dibacalah terlebih dahulu dari awal sama si ulama tersebut sampai akhir dengan teliti. Bahkan nggak cuma sekali, 2-3 kali membacanya, berulang-ulang untuk mengecek barangkali ada tulisan yang salah tulis, atau yang kurang huruf, atau yang bahkan fatal ya daripada tulisan tersebut. Maka diperbaikilah, mana yang salah tulis diperbaiki, mana yang kurang hurufnya ditambahi, mana yang perlu diperbaiki diperbaiki. Nah, itu namanya tahqiq. Ya, ulamanya disebut muhakkik. Kalau banyak dia muhakkikin. Nah, udah jelas? Nah, jadi itulah namanya ulama muhakkikin. Jadi ulama yang bertugas ya mengecek setiap manuskrip kitab-kitabnya para ulama sebelum dicetak secara massal ya di dalam sebuah penerbit. Jadi peran seorang tahqiq atau muhakkik itu sangat penting supaya didapatlah kesalahan-kesalahan tulis ya atau kesalahan-kesalahan lain di dalam kitab itu. Ya. Sebenarnya bukan ulama tuh salah, enggak. Kadang ya begitulah. Ya, kadang kan entah awak mengantuk nulisnya berlebih huruf. Ya kan? Nah, itu kan bisa berubah makna kalau bahasa Arab itu kan. Yang harusnya ada huruf wawunya terhilang huruf wawunya. Jadi itu diteliti detail sekali. Itu tugas ulama tahqiq. Jadi muhakkikin di sini adalah ulama yang bertugas meneliti manuskrip-manuskrip kitab-kitab tauhid. Berarti segala macam kitab tauhid itu udah dibaca dia. Nah, gitulah, paham ya maksudnya ya?
Itu kalau ulama muhakkikin dalam permasalahan tauhid. Tadi kan gini ceritanya. Menurut ulama muhakkikin bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala di dunia. Itu ulama muhakkikin. Berarti ulama ini sudah meneliti banyak kitab-kitabnya para ulama ya di dalam permasalahan ilmu tauhid. Jadi kebanyakan ulama-ulama tauhid menulis di dalam kitab mereka tidak ada yang tahu hakikat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sampai ke kita dari guru-guru kita ya begitu juga. Setinggi apapun ilmu tauhid seseorang nggak ada yang tahu hakikat zat dan sifat Allah. Padahal itu bukan pendapat ulama mutakalimin, justru muhakkikin. Kenapa yang disampaikan kepada kita justru pendapat itu? Sebab ulama muhakkikin ini sudah banyak membaca manuskrip kitabnya para ulama. Kalau ulama mutakalimin ya orang alim juga, tapi bacaannya belum sebanyak bacaan ulama muhakkikin. Nah, jelas ya maksudnya itu ya. Nah, jadi lebih kredibel dia di dalam pertanggungjawaban ilmiah, kredibel muhakkikinnya dari mutakalimin. Nah, udah jelas apa tidak? Nah, baik. Jadi itu tahqiq. Ini sebagai informasi ya kita. Nanti ada poin penting di situ yang ingin saya sampaikan, bisa kita contohlah nanti bagaimana ulama-ulama terdahulu itu belajar. Ya, bagaimana ulama-ulama terdahulu itu mengaji. Ya, mereka nggak mondok, nggak di pesantren, ikut ngajinya cuma pengajian-pengajian kayak begini, tapi bisa jadi ulama besar. Kok bisa? Kan gitu. Nah, jadi tadi udah kita cerita tahqiq tadqiq. Udah paham itu ya? Jadi orang yang bertugas ya mengecek ya meneliti manuskrip kitab-kitab para ulama sebelum dicetak di sebuah percetakan secara massal ya secara banyak, itu disebut namanya perbuatannya disebut namanya tahqiq atau tadqiq ya, orangnya disebut muhakkik. Jadi kalau muhakkiknya banyak namanya muhakkikin. Nah, udah jelas ya? Nah, ada namanya tahqiq, ada namanya ta'liq. Kalau ini kan kita ngaji kitab ya. Jadi biasa orang yang mengaji kitab ini nggak jauh-jauh nih dari istilah tahqiq, ta'liq, ya istilah tahqiq, tadqiq, ta'liq, matan, syarah, hasyiah. Ya, baik. Kalau kitab itu ada namanya matan. Matan itu biasanya pendek-pendek dia. Misalnya contoh di sini ada ngaji Fathul Mu'in Kuala Tanjung. Ada kan? Fathul Mu'in itu kalau kita megang kitab i'anahnya, Pak Isan megang Fathul Mu'innya apa i'anahnya? Fathul Mu'in. Berarti Fathul Mu'in itu syarah. Nah, Fathul Mu'in itu kan syarah Qurratul Ain. Kan gitu kan? Atau Qurratul Uyun. Nah, itu matan. Ya, qurrahnya itu matannya. Kemudian matan itu karena terlalu pendek, mungkin orang akan sulit memahaminya, maka dijabarkanlah isi matan itu lebih luas. Penjabaran isi matan disebut namanya syarah. Nah, kalau syarah itu menjelaskan keseluruhan isi matan. Nah, itu namanya syarah. Nah, di bawahnya syarah ada lagi namanya hasiyah. Makanya kitabnya hasiyah i'anatul thalibin, syarah dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in adalah syarah Qurrah, kan gitu kan? Nah, kan gitu jalur ceritanya. Nah, hasiyah ya, kalau syarah itu menjelaskan keseluruhan dari isi matan. Kalau hasiyah ya hanya menjelaskan sebahagian dari isi syarah. Jadi yang dikomentarinya syarahnya. Di Fathul Mu'in itu kan Fathul Mu'in syarah. Ya, di Fathul Mu'in itu kalau ada yang kurang, kalau di Fathul Mu'in sebagai syarah, kalau ada yang sulit dimengerti akan dijelaskan kembali di dalam hasiyah. Jadi hasiyah hanya mengomentari syarah, kalau syarah mengomentari matan. Nah, ada namanya ta'liq. Ta'liq itu apa? Ta'liq itu bukan tahqiq.
Ya, berbeda dengan tahqiq. Jadi taklik bukan tahqiq, bukan tadqiq, bukan matan, bukan syarah, bukan hasiyah. Ya, ada satu istilah lagi namanya taklik. Dari sini nanti kita tahu gimana cara belajarnya ulama terdahulu sampai bisa jadi ulama besar, punya kitab. Baik. Nah, taklik itu bukan matan, bukan syarah, bukan hasiyah. Nah, kalau hasiyah itu ya perbedaannya dengan syarah tadi udah jelaskan. Hasiyah menjelaskan syarah, tapi nggak semuanya. Mana yang sulit di dalam syarah akan dijelaskan kembali di dalam hasiyah. Kalau syarah menjelaskan semuanya matan. Nah, itu perbedaannya. Ya. Nah, kemudian kalau taklik, ya taklik itu bisa mengomentari semua dia. Ya, yang dikomentarinya matan, kadang dikomentarinya itu syarah, kadang dikomentarinya adalah hasiyah. Kalau jalurnya tadi kan syarah hanya dapat mengomentari matan, hasiyah hanya dapat mengomentari syarah, nggak dapat mengomentari matan kalau hasiyah. Jadi dia nggak boleh nyentuh pembahasan matan, dia hanya boleh menyentuh pembahasan syarah kalau hasiyah. Nah, kalau taklik semuanya bebas dikomentarinya. Terkadang komentar dia tentang matan, terkadang komentar dia tentang syarah, terkadang komentarnya dia tentang hasiyah, bahkan termasuk juga mukhtasar. Ringkasnya gini, taklik adalah catatan harian, ya, murid dari guru, ya, dari hasil mengikuti kajian-kajian ilmu yang bermutu. Taklik adalah catatan harian. Berarti di mana guru tuh mengaji, dia ikut mengaji. Nah, kan dia mencatat penjelasan. Kayak Pak Isa ini dicatat penjelasan saya. Nah, jadi catatan harian seorang murid dari hasil belajar mengikuti majelis bersama seorang guru, ya, yang pembahasannya itu pembahasan-pembahasan yang bermutu. Ya, bermutu itu maksudnya bisalah dikatakan pembahasan yang rumit. Nah, misalnya kalau begini, obat hati ada 5 perkara, ya bermutu juga. Tapi itu kan tidak pembahasan yang rumit. Tak pala dicatat ingat ya udah nih. Nah, tapi kalau membahas ini kan rumit ini tadi. Apa beda matan, syarah, hasiyah, sampai taklik, ada tahqiq, ada tadqiq tadi kita jelaskan. Ya, ulama muhaqqiqin itu apa? Nah, ini kan jarang-jarang kita dengar, kita catat. Nah, itulah taklik. Jadi taklik itu catatan harian seorang murid dari hasil mengikuti majelis ilmu yang bermutu bersama seorang guru. Yang kemudian, ya, catatan harian tersebut naik level menjadi sebuah kitab. Ya, naik level menjadi sebuah kitab. Jadi catatan Pak Isa ini kan banyak ini, udah berapa dengan guru ini kan. Itulah disebut taklik. Nah, catatan-catatan yang begini ini kan penjelasan langsung dari guru. Jelas kira-kira ya? Ya. Nah, kemudian naik level. Ditengoklah sama ini misalnya Pak Isa punya catatan banyak Ustadz. Catatan dan ngaji Aqidatun Najin dari awal sampai akhir hatam ada semua Ustadz. Nah, coba Ustadz periksa nih semua. Satu kotak dibawanya kan. Nah, kan sampai hatam. Nah, awak periksalah. Rapi kan, lengkap. Ini Pak Isa bisa dijadikan kitab. Jadi kitab I'anatul Thalibin tahu ya? Kitab Hasiyah I'anatul Thalibin itu sebetulnya bukan tulisan asli Sayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati. Tahu ya, I'anatul Thalibin tahu ya, Hasiyahnya Fathul Mu'in. Itu hasil catatan murid beliau, orang Banjar. Jadi Sayyid Muhammad Sato Al-Banjari, Sayyid Muhammad Sato Al-Misri Ad-Dimyati ini tadi, beliau ngajar Fathul Mu'in. Iya, inilah saya misalnya. Saya Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati. Saya mengajar kitab Fathul Mu'in. Nah, saya punya murid banyak. Salah satu murid saya ada yang tekun mencatat penjelasan saya. Ya.
sampai hatam kitab Fathul Mu'in itu dikaji dari awal sampai akhir, catatannya ada. Macam punya Pak Isa ini misalnya. Udah selesai, si murid dibawanya lah catatannya itu. Tuan guru, Syekh, ini adalah taklik catatan saya ya ketika kita ngaji Fathul Mu'in. Kata Said Sato, lengkap apa enggak dari awal? Iya, lengkap dari awal sampai akhir. Saya kan nggak pernah absen ngaji. Diperiksa sama guru beliau, yaitu Said Sato. Yang nulis ini orang Banjar, orang Indonesia ini. Rupanya ini bagus taklik kau nih, lengkap ya. Sebagaimana yang saya jelaskan itulah yang kau tulis. Maka coba kau rapikan sedikit lagi. Kalau udah jadi, kan masih manuskrip itu kan. Nah, kalau udah rapi kau bawa kemari. Setelah udah rapi diulang, dicek yang kurang ditambahi lagi dari kitab lain, barulah dihadapkan kembali kepada Said Sato. Ah, yaudah, cetaklah kitab ini jadi sebuah kitab. Cetaklah taklik ini, jadikanlah taklik ini menjadi sebuah kitab. Akhirnya jadilah kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Jadi orang dulu belajar tuh kayak begitu. Ya. Nah, jadi taklik itu begitu. Setelah di catatan harian ngaji kitanya itu bersama guru-guru kita. Ya, ditengok bagus, lengkap, rapi. Nah, akhirnya setelah diedit, ditambahi dari kitab-kitab yang lain, akhirnya jadi sebuah kitab. Nah, mana tahu kan Aqidatun Najinin sampai hatam gitu mengaji, mana tahu. Kan udah banyak catatan. Itu nggak ada salahnya itu, ya, kalau dijadikan nanti sebuah kitab. Saya dulu ngaji dengan banyak guru, salah satu guru saya yang paling banyak taklik saya ngaji dengan almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Ya, jadi saya satu kotak spesial, kan ada kotak plastik itu kan, yang besar itu buku tulis saya, isinya taklikot waktu saya ngaji dengan guru-guru saya, paling banyak dengan almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Yang paling lengkap kitab Fathul Majid, itu dari awal sampai akhir, itu ada catatannya sama saya. Kalau enggak, mana bisa saya ngajar tauhid kayak begini, apalagi si Rojul, udah maulah pecah kepala awak. Ya, jadi kalau saya buntu, saya buka, misalnya bahas bab sifat kudroh. Dulu aku pernah ngaji sifat kudroh sama almarhum. Ya, saya buka taklikotnya. Gimana cara beliau menjelaskan tentang masalah sifat kudroh. Ta'aluk suluhil qadim itu gimana maksudnya. Saya buka taklikotnya. Oh, kayak begini. Nah, akhirnya bisa menjelaskan. Nah, ini taklikot saya nih tentang tauhid. Ya, nah, banyak. Jadi saya kalau mau ngajar mutolaah, saya ambil dari kitab-kitab yang lain. Nah, saya tulis, saya catat. Ya, nah, jadi caranya belajarnya ulama tuh begitu, ya. Jadi manfaat taklikot ini pun bisa manfaat untuk penerus-penerus kita, anak cucu kita nanti bisa bermanfaat. Jadi intinya mengaji, guru-guru dari Medan itu banyak berdatangan, alim-alim. Ya, kalau bisa untuk kedepannya ya mengaji dicatatlah, bawa catatan lah, buku tulis kosong, mana dapat awak yang dicatat itu yang awak catat. Ya, karena begitulah ulama-ulama terdahulu belajar kepada guru. Ya, misalnya contoh sebuah kitab yang sumbernya dulu taklikot. Taklikot itu artinya apa tadi? Catatan-catatan waktu ngaji dengan seorang syekh, dengan seorang guru. Salah satu contohnya ada namanya sekarang ini kitab Taklikoh Abu Thayyib At-Tabari. Dulu Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu kan ulama tafsir terkemuka itu kan. Ada tafsir beliau namanya tafsir At-Tabari. Beliau itu ketika itu mengaji kepada guru beliau. Apa yang dingajikan? Yang dingajikan kepada guru beliau itu nama kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Imam Muzani siapa? Siapa Imam Muzani? Ah? Tukang cendol. Hah? Iya. Imam Muzani katanya di sini kuat mazhab Syafi'inya. Siapa Imam Muzani? Katanya sini kalau mazhab Syafi'i jangan tanya Ustaz, Wahabi pun nggak bisa masuk. Siapa Imam Muzani? Murid langsung Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i punya murid, banyak muridnya. Salah satu muridnya yang terkenal Imam Muzani. Imam Muzani punya kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Al-Muzani itu adalah hasil catatan beliau waktu ngaji dengan Imam Syafi'i.
Jadi Imam Muzani, beliau ketika itu ngaji dengan Imam Syafi'i. Setiap penjelasan yang penting dari Imam Syafi'i dicatat jadi kitab, namanya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian ya, Imam Muzani punya murid ya. Nah, muridnya ini pun mencatat setiap kajian dengan Imam Al-Muzani. Termasuk diantaranya tadi adalah Imam Abu Thayyib At-Tabari. Ketika itu beliau ngaji dengan guru beliau, kitab Mukhtasar Al-Muzani itu. Setiap penjelasan-penjelasan penting yang tidak ada di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani itu dicatatlah oleh Imam Abu Thayyib At-Tabari. Akhirnya catatan Imam Abu Thayyib At-Tabari itu ya, kan namanya takliqoh tadi kan, taklik. Akhirnya karena bagus dibuatlah menjadi sebuah kitab. Nah, nama kitabnya Takliqoh ya Abu Thayyib At-Tabari. Catatan-catatan mengaji Imam Abu Thayyib At-Tabari ketika ngaji fikih Mukhtasar Al-Muzani. Nah, dari kitab ya Takliqoh Abu Thayyib At-Tabari tadi muncullah kitab Al-Muhazzab. Nah, siapa yang nggak kenal kitab Muhazzab ini? Masyhur apa nggak kitab Muhazzab? Masyhur kali ya Imam Nawawi, itu majmu'nya. Ya, ini Al-Muhadzabnya. Imam As-Siraji. Ya, Imam Asy-Syirazi. Nah, jadi kitab Al-Muhadzab sampai ulama mazhab Syafi'i bilang apa? Kalau orang belum baca, belum ngaji Muhadzab, berarti belum paham mazhab. Nah, itulah sanjungan ulama fikih. Ya, ulama fikih mazhab Syafi'i menyanjung kitab Al-Muhadzab. Saking pentingnya kitab Muhadzab itu sampai dikatakan orang yang belum membaca, belum mengkaji atau belum mengaji kitab Al-Muhadzab berarti belum mengerti mazhab. Ustadz udah ngaji, alhamdulillah udah pernah ya, sanad ijazahnya pun ada itu ya. Di Jawa enak, hatam ngajinya Pak Isa di Jawa ya. Bukan matannya, muhadzabnya. Kalau syarahnya itu kan majmu' Imam Nawawi yang 28 jilid. Ini muhadzabnya cuma 2 jilid. Ya, cuma 2 jilid Imam Syirazi. Dan kitab muhadzab yang fenomenal itu tadi intinya di sini, kitab muhadzab yang fenomenal itu bersumber dari kitab Takliqoh Abu Thayyib At-Tabari tadi. Yang mana kitab Takliqoh itu dasarnya cuma catatan-catatan waktu ngaji dengan guru. Kayak Pak Isa ini, ya kan? Nah, di mana penjelasan saya penting dicatat. Ini takliqot. Rupanya ada yang nengok. Ini bagus Pak Isa. Udah kita buat jadi buku. Nah, akhirnya dari buku Takliqot Aqidatun Najin. Nah, gitulah ya kan. Abu Isa, ya. Nah, Al-Batubara kan gitu kan. Misalnya kan. Nah, lahir lagi kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Al-Muhadzab itu asalnya dari takliqohnya Imam Abu Thayyib. Dari kitab Al-Muhadzab lahirlah kitab yang lebih fenomenal lagi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi. Nah, sumbernya kita nggak usah tengok majmu'nya dulu. Yang kita tengok sumbernya asalnya dari mana? Cuma catatan-catatan waktu ngaji dengan seorang guru. Jadi sumber kitab yang fenomenal, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Apalagi takliqat yang terkenal, misalnya dalam bidang usul fikih, ya. Imam Al-Ghazali itu punya kitab, ya. Kitabnya nama beliau Al-Manqul fi Ilmil Al-Usul, dalam bidang ilmu usul fikih. Ini kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, karya Imam Ghazali, tapi isi materi dari kitab tersebut diambil dari taklim beliau bersama guru beliau Imam Juwaini. Ya, Imam Ghazali punya guru namanya Imam Haramain atau Imam Juwaini. Nah, itu termasuk kitab yang terkenal, ya. Artinya nyusun kitab itu nggak harus serius-serius, ya. Jangan ganggu aku ya. Aku lagi di sebuah kamar nulis kitab, nggak gitu juga. Kebanyakan kitab-kitab dulu yang ditulis ulama itu cuma sumbernya catatan waktu ngaji dengan guru. Nah, ngerti ya enggak maksudnya? Ya, nah, Imam Ghazali kemudian catatannya itu tadi
direvisi, ditambahi, akhirnya jadilah sebuah kitab. Artinya gini, jadi kalau kita mengaji itu, ya, kalau bisa, ya, supaya dapat kita manfaatnya, buatlah taklikot, ya, dengan guru kita siapa mengaji. Ketika kita ngaji fikih dengan Mu'alim Irhas, ya, Fathul Mu'in, ya, dan Matul Badrin, ya, kan banyak penjelasan-penjelasan beliau yang nggak ada di Fathul Mu'in itu. Nah, catat, itulah taklikot. Walaupun tak dicetak jadi kitab, paling tidak pegangan awak, ya. Nah, awak udah mati, inilah nak cuma cucu kita, ya. Inilah atuk-atuk dulu zaman mengaji. Oh, lengkap catatan atuk, ya. Nah, taklikot saya itu aja sampai apa, ya? Ibaratkan mau dicuri-curi, ya, orang yang ngerti. Ya, kadang saya punya santri-santri senior itu, kadang saya suruh mereka kalau ngaji bawa kitab saya. Dilihatnya mereka, lengkap catatan Ustadz. Nah, di fotokopinya diam-diam. Udah di fotokopinya baru dibilangnya Ustadz. Nah, tadi catatan Ustadz itu buku catatan saya fotokopi semua. Oh, nggak bilang kau, pasti nggak dikasih katanya, ya kan? Ya udahlah, nggak apa-apa, namanya ilmu nggak pelit-pelit. Ya, Pak Isa mau fotokopi nih? Oh, enak aja, ya kan? Enak aja. Kalau itu santri saya kasih. Ya, nah, jadi itu masya Allah, itulah renungan mutolaah saya dari berbagai macam kitab, apalagi kalau fikih. Untuk buat satu taklikot dalam satu pasal itu tidak kurang dari 50 kitab itu saya kumpulkan, ya, pada waktu itu. Makanya sekarang kalau ngaji saya nggak perlu banyak buka kitab, karena udah ada taklikot itu, udah taklikotnya ini aja saya bawa kayak buku ini, buku tulis ini. Ini kalau dibawa letak-letak di ketinggalan di warung kopi, mungkin orang nggak mau ngambil, jadi untuk belajarnya ini. Ya, tapi kalau orang yang ngaji, lengkap semua dari kitab ini, kitab itu. Nah, ya, lebih sayang saya sama taklikotnya saya ini daripada kitab aslinya. Kalau kitab aslinya ini gampang diboli, hilang, tinggal boli. Kalau taklikot ini nak di mana nak dicari lagi, ya. Nanti santri-santri saya yang senior-senior itu saya kasih, yang udah mampu ngajar, ya saya kasih. Ini kopian taklikot saya, itu kamu pegang. Mana tahu kamu balik kampung. Ya, udah banyak yang balik kampung di daerah-daerah sana, alhamdulillah udah buka majelis sendiri. Modalnya cuma taklikotnya itu aja. Kitab yang diajar tipisnya, kitab-kitab Sulamul Munajah kalau fikih, Tauhid Tijan Darori. Nah, apalagi santri yang baru sekarang ini. Ya, kalau santri yang awal-awal itu agak saya manja. Kalau sekarang ini agak saya manjain cara belajarnya. Kenapa? Karena masih umurnya masih terlalu kecil kan gitu kan. Kalau yang awal itu kan memang udah tamat SMA baru saya kasih mondok. Ini tamat SMP atau SD. Jadi mereka, saya kalau ngajar sama mereka tauhid atau fikih, penjelasan itu saya diktekan. Persis kayak Imam Malik dengan Imam Nawawi dulu, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Misalnya mukhalafatul lil hawadis, saya jelaskan. Penjelasan saya itu saya diktekan. Catat ya. Oh, jadi taklikot mereka tuh bakal lebih lengkap nanti. Ya kan? Nah, itu caranya begitu, ya. Ya agak lama lah memang. Jadi orang tuanya di sini yang mondokkan anaknya di tempat saya, lama tempat Ustadz Sumitra itu mondok 4 tahun, ya. Orang dulu ngaji Imam Syekh Nawawi Banten 12 tahun di Mekah, baru jadi ulama. Ke Mekah sana. Ini mondoknya ke Miftah Surur 2 tahun dikiranya udah alim kali kan gitu kan. Belum. Ya. Nah, kemarin kami baru ngatamkan kitab Sulamut Taufik, ya. Itu 2 tahun baru khatam. Padahal kalau normalnya setahun itu udah khatamnya itu. Kok bisa lama kali Ustaz? Itu tadi penjelasannya banyak. Jadi ngajinya Sulamut Taufik, penjelasannya dari kitab Majmu', dari kitab ini, kitab ini. Nah, jadi matanglah ibaratkan ilmunya, ya. Nah, jadi supaya kita paham, ya. Pondok di tempat saya itu agak lama memang, tapi agak lama, insya Allah kalau pemahaman ilmunya mungkin lah istilahnya, duduk betul, ya. Nah, itu pun yang serius, yang nggak serius payah juga. Nah, baik. Jadi kita nih mengaji kalau bisa jangan rajin-rajin kali mengaji ini cuma duduk datang, tapi upayakanlah buat taklikot, ya. Maksudnya catatan. Mana guru-guru kita mengaji menjelaskan, macam tadi, ya. Itu kan setahu kita yang sering kita dengar, ya, bahwa nggak ada yang tahu hakikat Allah. Cuma satu pendapat muhakikin, ternyata mutakalimin justru mengatakan bisa. Nah, itu kan jarang disampaikan, itu dicatat, ya. Nah, seperti itulah maksud saya. Paling tidak pinomat, taklah manfaat untuk orang, manfaat untuk diri sendiri, ya.
Bisa ya insya Allah ya mengaji berikutnya buat taklikotnya ya. Karena ingatan kita tidak seperti ingatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak perlu nyatat ya. Begitu dengar langsung hafal, ingat, lengket ya. Apa bahasa kampung itu? Melekat ya. Nah, itu kalau Imam Syafi'i. Nah, kalau kita udah dicatat pun kadang lupa. Nah, makanya perlu mencatat. Apa kata Nabi? Qayyidul ilma bil kitabati. Ikatlah ilmu dengan cara mencatat atau menuliskannya. Disuruh Nabi kita mengikat ilmu. Gimana mengikat ilmu? Bil kitabati, dengan menulisnya atau mencatatnya. Dah, kembali lagi kepada pembahasan. So, udah berkombo, udah tahu jam 11 saja nanti. Nah, masih panjang lagi waktu. 1 jam lagi. Sebetulnya saya ngaji ini paling sayang kalau absen itu ngaji tauhid. Ya, kalau fikih itu kadang kan banyak yang bisa ngajar fikih, banyak kan itu kan ahlinya. Tauhid ini sayang libur. Kalau nggak ada uzur pasti ngaji. Dah. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Maka diketahui daripada yang demikian itu menafikan jirim, murad dan kuliat dan juz'iyat dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Dan yang lazim bagi jirim, jadi Allah itu bukan jirim. Ya, Allah bukan jirim. Kenapa Allah bukan jirim? Karena jirim itu melazimi 4 hal. Yang mana keempat hal itu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi Allah bukan jirim. Kenapa Allah bukan jirim? Karena jirim melazimi 4 perkara. Yang mana 4 perkara itu mustahil bagi Allah. Makanya mukhalafah ini masuk dalam sifatus salbiyah. Menafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Nah, 4 perkara yang melazimi jirim itu apa? Pertama, baharu. Jirim itu baharu. Allah qadim. Dan kedua, bersusun. Jirim itu bersusun. Nah, inilah tangan kita nih, jirim lah nih. Ya. Tersusun dari apa tangan kita nih? Kulit, daging, darah, tulang, dan seterusnya. Zat Allah Ta'ala tidak tersusun-susun. Nah, jadi Allah bukan jirim karena jirim baharu. Yang kedua karena jirim itu bersusun. Dan yang ketiga, jirim itu mengambil lapang. Tahayyuj lil jurmi. Ini HP. Benda nih kan, jirim. Ini ruangan hampa. Ruangan kosong. Maka HP ini, benda ini mengambil tempat pada ruang kosong, ruang hampa ini seukuran besarnya benda ini. Tak kurang, tak berlebih. Itu yang dinamakan mengambil lapang. Ya, atau bahasa tauhidnya tahayyuj lil jurmi. Ini jasad kita. Tubuh kita inilah. Ini ruangan hampa. Ruang kosong. Maka tubuh kita, jasad kita ini mengambil tempat pada ruang hampa, ruang kosong ini seukuran besarnya jasad saya ini. Tak berlebih, tak kurang. Itu namanya tahayyud lil jurmi. Jadi jirim mengambil tempat. Ya, nah, Allah tidak bertempat. Bisa ya? Dan keempat, menerima bagi arad. Jirim itu menerima arad. Arad itu adalah sifat. Diam, gerak. Ya, itu adalah sifat. Warna-warna, itu sifat. Ya, jadi jirim menerima arad. Mustahil jirim kosong dari arad. Mustahil jirim melazimi arad. Tak mungkin jirim kosong dari arad. Nah, sementara Allah tidak menerima arad. Bergerak, diam, putih. Jadi Allah bukan cahaya. Jangan kita bayangkan Allah cahaya. Ya, telah datang nur kepadaku. Ya, nur Allah. Ya, cahaya Allah. Berarti Allah itu bercahaya. Tidak.
Ya, berarti kan arad itu. Nah, Allah tidak menerima arad. Itulah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Nah, jadi yang pertama, Allah bukan jirim. Kenapa Allah bukan jirim? Karena jirim menerima 4 perkara. Apa yang diterima jirim pada 4 perkara itu? Jirim baharu, jirim itu bersusun, jirim tahayut lil jurmi, jirim melazimi arad. Yang keempat-empatnya ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang itu ya. Kemudian Allah bukanlah arad. Ya, kalau di sini murad. Ya, Allah bukan arad. Kenapa Allah bukan arad? Arad itu ya, dan yang lazim bagi arad itu 4 perkara pula, sama seperti jirim. Allah bukan jirim. Kenapa? Karena jirim melazimi 4 perkara. Yang keempat perkara itu mustahil bagi Allah. Nah, kalau begitu Allah itu arad? Bukan juga. Allah juga bukan arad. Karena arad juga melazimi 4 perkara. Apa 4 perkara yang dilazimi arad itu? Pertama, ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Arad itu tak dapat berdiri ia dengan sendirinya. Karena sifat itu melekat pada zat. Tapi bukan sifat Allah melekat pada zat Allah, bukan ya. Ya. Nah, arad itu berdiri dia pada zat. Tak bisa dia berdiri sendiri. Nah, itu dia. Nah, sementara berdiri dengan ya tak dapat berdiri dengan sendirinya, kan itu mustahil bagi Allah. Sementara Allah qiyamuhu binafsi, nggak berhajat kepada sesuatu pun. Ya. Nah. Kedua, kenapa Allah bukan termasuk arad? Yang pertama tadi karena arad tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Dia berhajat kepada selainnya. Nah, yang kedua, kenapa Allah itu bukan arad? Karena arad itu wajib berdiri ia dengan yang lain. Nah, itu tadilah dia dapat berdiri dengan sesuatu yang lain, tak bisa berdiri dengan sendirinya. Dan yang ketiga, udah jelaslah arad itu baharu. Kenapa? Berubah-ubah, kadang diam, kadang gerak, putih, merah, kan berubah-ubah. Nah, itu adalah tanda kebaharuan dia. Dan keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua. Nah, arad ini tidak kekal. Ya, kalau yang dilaziminya binasa, aradnya juga binasa. Jadi pada zaman yang kedua, ya, apa yang dilaziminya jirim, yang dilazimi arad apa? Jisim dan jirim. Kalau jisim jirimnya binasa pada zaman yang pertama, maka zaman yang kedua binasa juga arad, gitu maksudnya. Ya, tak kekal. Jadi bukan berarti zaman yang pertama jisim jirimnya binasa, berdirilah dia sendiri pada zaman yang kedua, tidak binasa. Enggak. Binasa arad mengikut binasa yang dilaziminya. Jirim jisim melazimi arad. Ya, maka jirim jisim arad adalah baharu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukanlah arad. Kenapa? Karena arad melazimi 4 perkara. Yang 4 perkara itu mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gitu aja, simple. Dan yang lazim bagi kulliyat itu, tadi dikatakan Allah bukan jisim, bukan jirim, bukan arad, dan Allah juga bukan kulliyat. Ya. Nah, dan yang lazim bagi kulliyat itu besar. Ya. Kenapa Allah bukan termasuk kulliyat? Karena kalau kulliyat itu besar. Besar itu berukuran. Ngerti maksudnya kan? Allah mana pula berukuran? Allah maha besar. Jangan kita pikir berapa besar Allah Ta'ala. Sama enggak nama Nabi Adam. Ya. Nah, saya pernah dapat pertanyaan dari murid saya. Dulu waktu saya masih ngajar di Unifa. Ya. Ada murid saya bertanya, paling yang saya ngajar di situ ngajar fikih sama nahu, bukan ngajar tauhid. Ada guru tauhid orang tuh, tapi asal bertanya tauhid sama awak, kan gitu kan? Apa pertanyaannya? Ustaz, Allah mampu tidak menciptakan batu yang lebih besar darinya? Hah?
Ini kalau tak belajar tauhid, jangankan batu katanya. Ya, bumi tak tahu ukur kita nih, Baya. Allah ciptakan bumi, apalagi batu. Ya, mampulah Allah menciptakan batu yang lebih besar dari dia. Nah, inilah ya, guru tauhid tapi tak mengaji tauhid. Nah, saya bilang, "Nak, pertanyaan kamu tuh salah." Ya. Allah Maha Besar tuh, jangan kau bayangkan Allah besar berukuran. Inilah kuliat tuh tadi kan? Ya, kuliat itu besar. Allah tidak kuliat, bukan juz'iyat. Jadi Allah Maha Besar itu keagungannya yang besar, bukan zat dirinya itu berukuran besar. Ya, oh gitu ya Ustaz. Nah, jadi kalau dalam tauhid ada namanya sifat kudroh dan irodah. Sifat kudroh dan irodah itu, nak, dia tidak ta'aluk kepada wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Dia ta'aluk kepada yang jaiz jua, jaiz saja. Nah, jadi pertanyaan kau itu salah. Di mana dapat kau pertanyaan itu? Di Facebook Ustadz katanya. Ya, ada forum diskusi kan gitu kan? Nah, begitulah dia. Sama lagi, mana yang duluan ada, telur apa ayam? Itu dalam mantik. Ada bahasanya itu dalam mantik. Ya, mana duluan ada, telur apa ayam? Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Ayam kan dari telur. Hah? Ayam dulu apa telur? Kalau dibilang telur dulu, mana induknya? Mana yang disebut duluan ya? Ya, ayamlah dulu baru telur. Ya. Nah, ayam dulu baru tolo. Nah, tolo bahasanya kan. Kalau orang nanya apa makanan suka Ustadz? Dua. Makanan suka saya ikan asin dan tolo. Nah, cuma tolonya kan tolo bebek, ya, tolo ayam kampung, nah, tolo ayam biasa. Nah, tolo buaya pun kalau ada. Boleh nggak telur buaya? Halal. Buayanya? Hah? Buayanya? Tolonya kan halal. Buayanya? Oh, berarti ada Wahabi sini ya. Kalau Wahabi kan buaya halal. Ya. Lucu, ada kemarin saya nengok tayangan keagamaan di trans apalah namanya itu. Kan ada, enggak saya sebut. Nah, ini direkam soalnya. Jadi pengisi acaranya Ustadz Wahabi. Subuh di acaranya. Jadi adalah sekumpulan orang anak muda mencari biawak sungai, tahu kan? Ditangkap biawak sungai itu, disembelih. Baru masuklah Ustadz itu ceramah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama telah menyaksikan bahwa seekor biawak telah disembelih. Dan ini hukumnya halal sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang di hadis Nabi itu bukan biawak Kuala Tanjung. Yang di hadis Nabi itu biawak Arab hidup di gurun pasir yang makan sayur, nggak makan daging. Ya, rumput. Ini makan bangkai. Biawak sungai-sungai itu haram itu. Ini pula model masuk TV. Ya, aduh ya Allah, kacau kali ya. Saya, makanya TV itu tak ada di rumah saya. Ya, entah apa-apa. Jadi mana tadi duluan ada? Ayam dulu apa tulu? Ayam. Tulu apa kan gitu kan? Dah. Mana tadi? Bahasan kita tadi. Kuliat. Ya, jadi Allah tuh bukan kuliat besar. Allah Maha Besar itu keagungan Allah yang besar ya, bukan zat Allah itu besar dengan ukuran. Dan yang lazim bagi juz'iyat. Allah itu bukan juz'iyat, bukan kuliat, bukan juz'iyat. Kenapa? Yang lazim bagi juz'iyat itu kecil ya. Kecil aja Allah Ta'ala kata Pak Isa kan gitu kan. Apa yang kecil? Zatnya. Tidak begitu. Dan lain daripada yang demikian itu. Hasil yakni, kesimpulan yakni, mukhalafah itu umum pada zatnya dan pada sifatnya dan pada afalnya. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala baharu.
Tak sama Allah dengan yang baharu. Bertanya orang, apanya Ustadz yang tak sama Allah dengan baharu tu? Semuanya. Zatnya Allah tak sama dengan yang baharu. Sifatnya Allah tak sama dengan yang baharu. Af'alnya Allah tak sama dengan yang baru. Umum semuanya tak sama, ya. Nah, tak ada yang sama. Ya, Allah Ta'ala tak serupa, tak sama dengan yang baru. Semuanya, zatnya, sifatnya ataupun af'alnya. Nah, menyamai, menyerupai, mirip. Beda apa enggak tuh? Ya, mantik. Nah, serupa dengan mirip, dengan sama, cemana tuh? Beda apa sama aja? Mirip kau, serupa kau, sama kau. Hah? Ya, ini mantik. Serupa tapi sama. Tak sama. Nah, makanya kan 3 tuh kan yang sering dipakai. Mirip, serupa, sama. Mirip kau dengan ayah kau. Serupa kau dengan ayah kau. Sama kau sama ayah kau. Sifatnya. Kau dekut. Ayah kau kedekut. Kau lebih kedekut. Sama aja katanya. Aduh, sama apa sih? Cemana tuh? Kan mukhalafah kita cakap nih kan. Supaya jelas. Karena mirip, serupa, sama itu dalam hukumnya nanti beda. Ketika ada orang mengatakan mirip Allah Ta'ala baharu, serupa Allah dengan baharu, sama Allah dengan baharu, dalam perspektif hukumnya nanti beda. Ada yang kufur, ada yang sesat. Yang nggak sampai kufur. Simak ya, mau dijelaskan? Sudah pernah kita jelaskan juga di sini. Dalam hal ini ada beberapa istilah. Itulah tadi mirip, serupa, sama. Mirip, serupa, sama. Nah, kalau dalam istilah tauhid, ya, kalau mirip itu disebut an-naziru, huruf zod, an-naziru, ya, itu mirip. Miripnya dalam satu sisi doang. Miripnya hanya dalam sebahagian satu sisi, sebahagian kecil miripnya. Contoh Pak Isa misalnya, maaf ya Pak Isa ya. Pak Isa dan tengok-tengok, ya, mirip betul sama mendiang ayahnya. Masih ada ayah, maaf ya, udah meninggal kan. Mirip betul dengan mendiang ayahnya. Apanya yang mirip Ustaz? Matanya. Yang lain tidak. Nah, kan gitu kan? Ada miripnya apanya? Matanya. Miripnya dalam satu sisi, sebahagian kecil sisi. Nah, itu namanya an-naziru. Ya, an-naziru. Ya, huruf alif, lam, nun, huruf zo, ya, ro. Sambung. Alifnya aja nggak bersambung. Ya, an-naziru itu mirip. Paham ya contohnya ya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan mirip begitu pada Allah Ta'ala akan perkara baharu, kafir dia? Tidak. Dolun, sesat dia. Tak sampai kafir. Kenapa? Karena cuma sebatas an-naziru. Mirip. Ya. Kedua, asyabihu. Serupa. Ya, serupa. Artinya keserupaannya itu di banyak sisi. Pak Isa dan tengok-tengok nih, serupa dia macam mendiang ayah dia. Apanya Ustaz? Kata Pak Isa. Ya. Nah, janganlah, kan contoh. Takut kali Pak Isa ini. Panjang umur Pak Isa, insyaallah, amin. Ya. Contoh aja, mendekatkan paham. Apanya yang mirip Ustaz? Alis matonya. Apanya yang serupa Pak Ustaz? Alis matonya sama, mata, hidung, mulut, suaranya pun serupa. Tapi ada yang beda Pak Isa. Ayah Pak Isa tuh agak tinggi lagi. Pak Isa ini agak pendek dari ayah. Kan gitu kan? Nah, berarti banyak serupanya tapi ada yang tak serupa. Berarti serupanya sebagian sisi, sebagian besar sisi. Itu namanya asyabihu.
Jadi kalau ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, tak sampai kafir dia. Dollun. Jadi tidak setiap yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu kafir. Ya. Nah, itu tak sampai kafir dia. Dollun. Sama seperti an-nadhir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, samo. Mirip, serupa, samo. Kalau dalam tauhidnya al-mumatsalatu. Makanya kan lawan dari mukhalafatu adalah mumatsalatu. Ya, jadi yang kafir itu mumatsalatu, bukan asyabihu, bukan an-nadiru. Nah, contoh gini. Aku Pak Isa berjumpa aku. Mirip betul sama Pak Isa. Ya, bahasa dia mirip. Ya. Di mana Ustadz berjumpa? Pada hari Ahad kemarin. Ya kan? Berjumpa awaklah di loket KUPJ. Oh, Kombaran Nodan itu memang dia ke Medan. Serupa betul. Ya. Ataupun dibilang Pak Isa, oh, awaklah itu Ustadz memang ke Medan awak. Oh, Pak Isanya rupanya. Nah, kan semua sisi. Sama dia. Nah, itu yang namanya mumatsalatu lil hawadis. Lawan dari mukhalafatu lil hawadis. Mumatsalatu lil hawadis sama persis, inilah yang hukumnya kafir. Jadi kalau ada kita ya menganggap Allah mirip, berarti tadi kan an-nadiru dengan baharu dolun, sesat dia. Nah, kalau ada kita menganggap Allah serupa dengan baharu, ya kan, dalam artian asyabih tadi, sebagian besar sisi dolun, tidak sampai kafir. Tapi ketika kita samakan persis Allah dengan baharu, yaitu al-mumatsalu, kafirlah dia. Apa iktikad kalian? Allah bersemayam di atas arasy. Apa? Allah semayam di atas arasy? Iya, ini ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Cemanolah semayam Allah Ta'ala di aras tuh. Semayam yang layak bagi zatnya. Nah, ini asyabihu. Gak masuk al-mumatsalu. Sesat, kafir, tidak. Tapi ketika dia kata, apa iktikad kalian tentang Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Cemano semayam Allah? Kau tanya lagi, cemano bersemayamnya kita? Begitulah Allah Ta'ala di aras. Al-mumatsalu. Kafir orang itu. Jadi Wahabi kufur apa enggak? Sesat. Ya. Wahabi enggak sampai kufur. Karena kalau kita buka kitab-kitab Wahabi, dulu saya nulis buku, judulnya masih saya kuliah lagi. 2000 berapa lah, 15 tapak 2014 buku pertama saya. Tinjauan ilmiah mengenai perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi. Untuk buat buku ini, setahun setengah kurang lebih saya ngaji ke Wahabi. Ya, bukan saya jadi berarti Ustaz mantan Wahabi, bukan. Itu namanya observasi, melakukan sebuah penelitian untuk membuktikan, ya, menguatkan data. Ya, selain itu pada waktu itu saya punya lebih banyak dulu kitab koleksi saya, kitab-kitab Wahabi daripada Aswaja. Bahkan kawan pernah ngitung, banyak kali kitab Wahabi ituan ya, khusus kitab Wahabi. Ya, lebih dari 500 judul kitab. Sekarang udah saya bagi-bagi, khusus kitab Wahabi. Karena saya menulis buku pada waktu itu tentang, karena dulu kan lagi marak-maraknya itu. Sekarang ini aja udah mulai redup dia. Ya, nah, akhirnya di dalam kitab-kitabnya mereka itu, mereka sebutkan memang Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, diantaranya ketika ditanya dengan semayam yang bagaimana, dibuat situ dengan semayam yang layak bagi zatnya. Nah, berarti kan tidak al-mumatsalu dia, tapi asyabihu. Jadi kita kan Ahlussunnah ya, selalu saya sampaikan, jangan sembarangan di dalam mengkufurkan orang lain. Ya, karena kalau tak terbukti tuduhan itu kafirnya orang itu tak terbukti, tuduhan kafir kembali ke siapa? Orang yang nuduh. Bahaya kan? Awak bilang Wahabi kafir misalnya. Kemana-mana awak bilang Wahabi kafir, Wahabi kafir. Saking nggak sukanya.
kita nggak sadar tuduhan kafir itu udah kembali ke diri kita. Kita yang kafir. Kenapa? Berdasarkan kajian-kajian secara komprehensif mendalam, ya, iktikad Wahabi itu nggak sampai al-mumatsalu. Iktikadnya hanya sebatas asyabihu, ya, asyabihu. Jelas itu kira-kira ya. Jadi hati-hati. Kita boleh nggak suka ya sama Wahabi, tapi kita harus jujur di dalam menyampaikan ilmu. Ya, jadi ya memang mereka mengatakan yadullaha fauqa aidihim. Dengan enteng mereka katakan Allah memang punya tangan. Berdasarkan ayat ini Allah ada tangan, tapi tangan yang layak dengan kekuasaannya. Bukan tangan cemano. Cemano tangan Pak Isa, begitulah tangan Allah Ta'ala. Oh, udah mau masalu. Itu berarti lawan dari mukhalafah, maka hukumnya kufur. Wahabi nggak begitu. Ya, iyalah mentang Ustaz dulu berkawan sama Wahabi, Ustaz bela-bela. Datanglah ke pondok, capek awak menjelaskan. Ya, nanti awak bawa kitab-kitab Wahabi 10 kitab aja, coba tuan tengok sendiri nih. Ya, gimana mereka iktikadnya? Ya, oh iya ya Ustaz ya, dengan tangan yang layak bagi zatnya, bersemayam yang layak bagi zatnya. Allah punya wajah yang mana? Wajah yang layak dengan kekuasaannya, ya, dengan zatnya. Bukan mumasalu mereka, tapi ya asyabihu. Nah, dari sinilah kita paham. Ya, wallahu a'lam bishawab.